Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Wa alaihi. ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi bersama kami di channel Kembar Tiga Hamanis. Saya Hanan. Saya Ihsan. Saya Bahadi Masih. Dan mananya juga sekarang masih belum bisa hadir. Ya. Jadi masih bersama Hanan dan Ihsan. Gak enak banget namanya. Hanan dan Ihsan. Ihsan. Alhamdulillah. Gimana? Tapi benar sih kalau kamunya mending kalau kamunya nggak ada juga bahaya. Apa? Kan kalau Hanan Ihsan. ya, emaknya nggak ada. Kalau kamu nggak ada jadi hama. Iya. Lebih gak enak lagi. Gak enak lagi ya. Mending Hai, ya tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bikin podcast bertiga. Ya, dan bisa- Berempat sama Abah. Oh ya, berempat apa? Iya. Dan tentunya makin makin manfaat, Amin. makin bisa menghibur Amin. dan juga makin banyak pelajaran yang bisa didapat. Amin. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk like videonya, share, Komen. komen. Kita minum dulu Pak, minum dulu Pak. Lagi. Tapi perasaan minumnya sama kayak episode sebelumnya. Ini masih dipakai. Tapi nggak apa-apa daripada mubazir ya. Mbak kita minum dulu Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih enak juga kan? Rasanya kopi. Ya memang kopi. Ya, Pak. Besok next episode kita minum madu Pak ya. Lebih sehat ya. Biar lebih sehat. Iya. Madu enak banget. Kopi plus madu ya. Oh, mantap. Kan sekarang ada madu kopi. Oh, ada ya. Produk saudara kita Muslim yang kita bantuin jualin itu Oh, ada iya, kan. iya, Iya. Mak. Nanti kita Iya, tongkrongin di benar-benar. sini nih Boleh. Tapi ngomong-ngomong tentang madu, Apa itu? kira-kira pelajaran apa Bah yang bisa kita ambil dari madu Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit sampaikan, kita bahas apa sih manfaatnya madu itu. Nah, Madu ada secara harfiah, ada secara batiniahnya juga gitu. Madu itu yang jelas sangat manfaat banget. Baik secara dohir, minum madu adalah menjadi obat untuk segala penyakit. Minum madu itu insya Allah bisa menjadi obat dengan izin Allah. dengan izin Allah. Tetapi tetap yang menyembuhkan itu Allah. Jadi jangan sampai minum madu sembuh semua penyakit. Jadi nggak begitu kalimatnya. Madu itu Wasilah. obat atau wasilah obat segala penyakit gitu ya, kecuali tua dan mati. Tuh. Hama apa? Tadi nggak enak jadi hama. Kok jadi hama sih? Tadi itu hama. Kok jadi nyambungin kamu? Maksud mau bilang sama tadi itu jadi ya. Jadi madu itu adalah obat segala penyakit. Kan kalau dawa kan setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan dalam Islam itu ada madu, ada habas sauda, ada zanjabil, jahe dan lain sebagainya. Itu adalah obat-obat yang ada sejak zaman Rasul dan diajarkan kepada kita semua. Dan ada sampai 80 hadis lebih tentang kesehatan. Jadi minumlah madu, insya Allah bisa menjadi obat. Gitu. Tapi yang akan kita bahas itu madu secara batiniahnya. Gitu. Kalau kita lihat madu, pasti kita ingat adalah tawon, lebah. Iya. Kalau dalam bahasa zaman dulu tuh, zaman di kampung apa tuh tawon. Lebah tuh bahasa Indonesia. Iya. Tawon. Hei tawon, terima kasih tawon. Zaman dulu begitu. Hei tawon, terima kasih tawon. Terima kasih Kenapa? apa? Karena tawon kan mengeluarkan madu. Ya. Gitu. Jadi dulu tuh apalagi kecil suka ngomong kayak gitu. Jadi ikut-ikut orang tua, "Hei tawon, terima kasih tawon." Kenapa? Karena kamu sudah ngasih madu sama kami. Madu tuh manis loh. Gitu. Madu tuh manis tuh manfaat gitu. Manis daripada madu tuh sangat manfaat sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang tawon, begitu banyak yang bisa kita ambil. Belajar dari tawon. Tawon itu mengeluarkan madu. Madu itu manis. Kenapa tawon mengeluarkan madu yang manis atau lebah itu mengeluarkan madu yang manis? Karena memang yang dihisap oleh tawon itu adalah madu sari bunga.
hinggap di daun-daunan, dihisap madunya. Hinggap di pohon-pohonan, dihisap madunya. Jadi tawon itu, lebah itu tidak asal makan. Makanannya pun pilihan. Dan tidak semua dimakan. Tidak semua diminum. Minuman pilihan. Kalau makan makanan yang pilihan-pilihan. Dijaga betul ya. Dijaga betul. Maka yang keluar dalam tubuhnya itu apa? Madu. Dan itu ada pelajaran buat kita. Kalau kita ingin berkualitas, ingin dihargai oleh Allah, ingin dihargai oleh Rasulullah, ingin dimuliakan oleh Allah, belajarlah dari tawon. Kita makan makanan yang halal, makanlah yang thayyib. Ya, makan yang baik-baik, jangan asal makan, jangan asal minum. Gitu. Maka berkualitas diri kita, kemudian mendorong untuk bisa ibadah lebih berkualitas lagi. Maka dalam diri kita pasti bakal ada madunya. Apa madunya itu? Madunya itu ya kita manfaat bagi orang lain. Ucapan kita manfaat buat orang. Tingkah laku kita pun manfaat bagi orang. Ditiru orang. Gitu. Dan sikapnya, ucapannya semuanya dipelajari sama orang. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diibaratkan madu yang semua orang tuh butuh dengan Nabi, butuh syafaatnya, karena Nabi itu multi manfaat, orang yang sangat totalitas. Makanannya pilihan Nabi Muhammad itu, minumnya pilihan. Bahkan Nabi Muhammad sering puasa walaupun makanan nggak sembarangan makanan, minuman nggak sembarang minuman. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita pun ingin ada madunya dalam diri kita nih, ingin ada madunya begitu, maka makanlah makanan yang halal, makan makanan yang pilihan, yang bernutrisi, yang ada manfaatnya, jadi tenaganya, kemudian jadi berkah juga tenaganya itu. Kenapa? Bisa ngajarin orang. Orang juga mendengar kata-kata kita. Kalau kita ngomong terus tapi orang nggak dengar, berarti kita belum ada madunya. Ceramah kemana-mana tetapi tidak membuat orang menjadi ingat kepada Allah, berarti kita belum ada madunya. Karena kalau ulama-ulama zaman dulu itu sekali bicara, orang dengar. Sami'na wa ata'na, dia dengarkan, dia taati. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya, atau imam-imam yang lain, atau para sahabat yang luar biasa, beliau sekali berbicara didengarkan dan merubah sekitarnya. Itulah kuncinya keberhasilan dakwah itu, Pak ya. Jadi bukan seberapa banyak orang yang hadir, tapi seberapa banyak orang yang berubah dengan apa yang kita ucapkan. Apa meniru atau mengerjakan. Karena masalah merubah itu Allah, Pak ya. Ya, merubah itu Allah. Tetapi memang ada jalannya. Ada jalannya gitu. Ada seorang ulama besar, muridnya cuma satu aja. Sampai ditanya sama orang sekitar, wahai Syekh, apakah nggak mubazir ngajarin satu orang? Loh, kok mubazir? Mudah-mudahan dari satu orang ini menjadi ribuan orang ikut dia. Jadi bukan masalah kuantitas ngajar itu, tapi kualitas. Abang ngajarin abang, bertiga, berempat, kadang sama Umi belajar bareng gitu ya. Kok sedikit mubazir? Enggak ada istilah mubazir. Abah juga ngajar di tempat lain yang hadir cuma 4 orang, jauh-jauh dari Bekasi yang datang cuma 4 orang. Abah nggak pernah protes. Loh, kok segini sih? Enggak. Niat ngaji nggak sih? Enggak begitu. Jadi justru kita ngumpulin uang, ada ongkos, datangin mereka, ngajarin mereka, ya. Diajarin, alhamdulillah dia mau belajar, kita pulang. Itu kan bayarannya besar dari Allah tuh. Bukan bayaran dari orang itu, tapi dari siapa? Dari Allah tuh. Pahalanya itu. Seperti itu. Jadi nggak ada istilah mubazir. Punya ilmu 1 orang, 2 orang, jalan dakwah. Jangan sampai, waduh, 3 orang aja, nggak ada yang lain. Jadi pada nggak kenal sama saya, Bang. Ya, jadi enggak. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai mubazir nih. Enggak. Walaupun ada kalanya momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu memang terkadang perlu begitu. Jauh datang kok ada orangnya. Yang salah bukan kiainya, yang salah yang ngundangnya. Diumumin apa enggak gitu masalahnya. Iya, benar ya. Diumumin apa enggak. Tapi kembali lagi, kalau kita dalam diri kita sudah ada madunya,
maka apapun yang kita perbuat akan berhikmah gitu. Kalau orang tua itu dia sudah ada madunya, maka ngajarin anak pasti bakal nurut. Bahkan lingkungannya pun dia akan ngikut gitu. Kenapa? Karena kitanya itu sudah ada madunya, sudah dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimuliakan sama Allah, nggak bakalan ketahan, disembunyiin pun tetap bakal keluar tuh karomahnya. Kalau wali itu begitu. Kalau kita kan bukan wali daya ya, Wali murid ya, gitu seperti itu. Jadi harus belajar daripada tawon makanannya pilihan, minumannya pilihan, hinggapnya tidak sembarangan. Maka yang keluar daripada tawon itu adalah madu. Ya, sama seperti kita belajar ilmu lillah karena Allah. Makanan yang halal, ucapannya terjaga. Ya, pergaulannya terjaga. Amalannya terjaga. Sholawatnya terjaga. Tasbih dan lain sebagainya terjaga. Maka baru akan ada madu dalam diri kita itu. Maksudnya madu itu ada kualitas dalam diri kita, dimuliakan oleh Allah. Nah, sekali kita ngomong ke orang, ada efeknya. Orang jadi mau dengar. Nah, kalau sekarang kita ngajar jemaah banyak, tetapi nggak ada perubahan, berarti kita belum berkualitas. Tetapi bukan berarti harus berhenti. Berarti dakwah lah, orang nggak pada nurut sama saya. Bukan berarti begitu. Dakwah jalan terus. Dia mau berubah atau tidak itu urusan Allah. Kita itu cuma sekedar tugas kita berdakwah, mengajak orang supaya ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan madu secara batinnya itu adalah jadi orang yang berkualitas dan harus juga beribadah totalitas. Tapi kalau dilihat lebah sama lalat kan bentuknya hampir sama. Mereka hinggapnya di mana kan itu beda. Lebah ngeluarin madu, sedangkan lalat nggak ngeluarin madu karena yang dihinggapinya pun bukan tempat yang baik. Iya. Hinggapnya di tempat yang beda. Kelebah itu walaupun kita kasih sesuatu yang menurut kita itu lezat, itu dia belum tentu mau hinggap gitu. Tapi kalau lalat, apapun hinggap. ya akan dihinggap. Dan hinggapnya lalat dengan lebah itu pasti berbeda. Lebah pasti tempat yang baik dan lalat pasti tempat yang kotor-kotor biasanya. Kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi bedalah lalat dengan tawon. Tapi dua-duanya bisa jadikan kita pelajaran. Di lalat juga kan kanan ada obatnya, di kiri, sayap kiri racunnya. Makanya kalau ada lalat masuk ke kopi itu dicemplungin sekalian. Ya, cemplungin, keluarin buang lalatnya yang sudah mati, diminum. Kenapa? Satu racunnya, sebelah sayap kanannya adalah obatnya. Seperti itu. Bahkan dari lalat yang dianggap orang kotor, hina, ada pelajaran di dalamnya luar biasa. Jadi kembali lagi untuk kita punya madu dalam diri kita, apa yang kita makan gitu, dengan siapa kita bergaul gitu Pak ya. Yeah. Kalau dengan apa yang kita makan, Ana jadi ingat nih Pak, ada suatu kisah. Jadi ada ulama ini suatu ketika setelah pulang dari jamuan gitu Pak. Jadi jamu, diajak orang untuk makan gitu kan, kemudian menghadiri undangan itu. Nah setelah dia pulang dari undangan itu, nggak tahu kenapa besok-besoknya tuh hati tuh selalu gelisah, kadang pikiran nggak tenang. Ternyata setelah dicari tahu penyebabnya ada di makanannya. Ternyata yang ngundang ini di dalamnya ada masakan yang mana dia itu bahan-bahannya nyuri di pasar. Ulamanya itu menyadari mungkin itu yang menyebabkan saya setelah makan jadi tidak tenang gitu, banyak pikiran jadi gelisah gitu. Jadi kembali lagi apa yang kita makan gitu Pak ya. Ya itu akan terasa tuh bagi orang yang dia sudah ada madu dalam dirinya. Ibarat kayak memprotek tuh Pak ya. Nah, memproteknya. Kalau orang sudah dimuliakan sama Allah, orang yang sudah betul-betul ihsan dalam dirinya, bukan ihsan ini. Udah pede banget sudah ihsan dalam dirinya, maka ketika dikasih minuman yang enggak bagus, dia minum, pasti bakal ada penolakan dari dalam. Sinyal Pak ya. Sinyal, atau jadi kalau cenderung jadi jadi emosi, cenderung jadi kesal, cenderung bisa jadi pengaruh daripada makanan itu sendiri. Cerita zaman dulu ada bahwa ketika seorang malaikat menyamar jadi manusia, ya disuguhin
Katanya itu adalah daging kambing, padahal daging kalb disembelih, dimasakin, dihidangin. Dia nggak tahu kalau yang datang malaikat. Dan ketika mau disantap, itu kalbnya itu langsung menggonggong. Allah tunjukkan kekuasaan Allah bahwa yang datang itu siapa. Allah tunjukkan bahwa itu tidak layak bagi orang ini. Intinya adalah hati-hati dalam makan, minum, pastikan halal, thayyib. Thayyib itu termasuk bergizi, bernutrisi, gitu ya. Sekarang kan yang kita pentingkan saat ini adalah nutrisi. Kalau nutrisi lupa, ya imunnya turun. Yang lebih khawatir lagi, imannya juga turun. Karena imun is iman, iman is imun, begitu. Ketika imunnya naik, iman naik. Ketika imun turun, nggak bisa khusyuk dong, otomatis iman turun. Khawatirnya seperti itu. Saya berbicara makanan halal, minuman halal. Ada kisah juga tuh, banyak ada orang sampai heran kok selama ini berdoa, doanya nggak dikabul. Ternyata penyebabnya juga ada di makanannya, bahkan dipakainya pun dari hal yang haram sehingga Allah tidak mengabulkan doanya. Makanan halal, minuman halal itu sangat ngaruh buat kehidupan kita. Iya, betul. Jadi sebenarnya harus totalitas itu ketika sholat baju kita, bukan gosok, apalagi nyuri. Pecinya peci kita, bukan gosok, apalagi ngambil punya orang lain. Sajadahnya, kainnya, harus totalitas gitu. Baru sholatnya diterima. Nih sholatnya khusus-khususan. Usolli pardo zuhri. Dia sampai dilekoh-lekoh gitu. Tapi ketika sholat, sarung gue itu, baju gue, nah itu kan nggak nyambung. Itu yang merusak. Ketika takbir itu Allahu Akbar, peci punya orang, baju punya orang, kain punya orang. Ya gimana sholatnya mau diterima? Nah, beda lagi kalau dia ngambil masjid yang udah disediain, beda lagi tuh. Beda lagi. Kalau disediain harus dipakai biar orang yang nyediain dapat pahala. Tapi harus dibalikin. Jangan habis salam dipakai aja, masa punya dia. Iya begitu. Jadi dalam kata lain, kalau totalitas maka berkualitas. Gitu. Berbuat baik itu memang semua totalitas. Walaupun kalau belum bisa totalitas, minimal kita memperbaiki yang wajib-wajibnya. Ya totalitas itu kan banyak lah. Kalau guru-guru kita mengajarkan kepada kita harus totalitas kalau ibadah. Ya kayak tadi, sajadahnya punya kita. Kalau dari rumah baju punya kita. Tadi makanannya halal. Gitu ya. Kalau ada tamu disuguhinnya silakan diminum gitu, dikasih sampai matanya sambil ke situ sambil senyum, nggak begini so silakan minum, nah minum jadi gelas ke situ mata ke sini, itu namanya ngasih minum tapi nggak total. Yang total kan begini. Nah tapi bisa jadi lagi sakit leher, Pak, minum itu kan jangan silahkan diminum gitu. Itu kan totalitas. Tangan gerak, gelas gerak, ini juga bergerak, ini bergerak, itu namanya totalitas. Dan bikin orang senang, Mbak, tamu senang. Bikin orang senang gitu. Baru dalam diri kita ada madunya, manfaat bagi orang lain. Begitu tuh. Ya. Ditanya dulu, Pak ya. Kalau tamu mau minum apa? Mau teh, kopi, jus, susu, air putih aja ya. Tapi adanya air putih. Tapi Nabi mengajarkan nggak begitu. Kalau ada tamu, keluarin aja makanan. Nggak usah nanya mau teh, mau kopi. Jangan. Kalau nggak ada di diri kita repot-repot ngutang ke warung, itu masalah. Gitu. Jadi kalau ada tamu tuh, mau makan apa, minum apa, itu bikin ribet. Jadi hidangkan aja apa yang ada. Terlebih ntar tamunya nggak enak, banyak nyebutnya apa gitu. Iya. Ini tamunya nggak enak. Hidangkan apa yang ada. Kalau air putih, jangan dibikin susah. Kadang nawarin maunya apa, air kelapa, waduh nyari di mana? Jangan bikin susah. Gitu. Nanti malah jadi kitanya jadi tersiksa lah. Iya, ntar tamunya pulang, kita yang ngomel susah ya. Tamu bikin susah aja, maunya banyak lah dia nawarin. Jadi jangan berlebihan juga. Ya mangga makan ambil. Kalau baru dibokal aja. Diambil semuanya. Pas udah diambil semuanya, nggak tahu tega diri. banget. Tega, habis semua. Tamunya rakus.
nggak boleh begitu. Tapi ingat tamu itu bawa berkah ya, Iya, jangan betul. begitu, dijamu, gitulah. Ya, gitu. Iya. Mudah-mudahan apapun yang kita makan, kita minum, semuanya dari yang halal, yang thayyib, sehingga ngefek ke kehidupan kita. Apapun yang keluar dari tubuh kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya bisa membawa manfaat buat banyak orang. Ya, mudah-mudahan Allah juga selalu jaga kita agar kita senantiasa mengonsumsi yang baik. Halal, thayyib. Ya, halal, berada di lingkungan yang baik, dan juga tentunya kita bisa melakukan, berbuat segala sesuatu yang baik dan bermanfaat buat banyak orang. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah berada di ujung acara. Acara udah kayak apa aja acara. segmen ya. Yang mudah-mudahan tadi apa yang kita bicarakan bermanfaat, bisa jadi pelajaran buat kita, terutama yang ngomong di sini. Amin. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe, Tekan tombol loncengnya, dan juga like, komen, dan di-share. Iya, mudah-mudahan Insya Allah manfaat. menyebar manfaatnya. Insya Allah. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.